Halo Bapak Ibu Guru hebat, berjumpa lagi bersama saya, Nyoman Arika Winantini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Denpasar. Di video ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak sekali inspirasi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa bingkai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun kodrat pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru hendaknya menuntut kodrat anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan berorientasi pada murid yang memiliki makna bahwa guru membimbing dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid agar dapat mengembangkan potensi belajarnya. Yang ketiga, terbuka dengan perubahan namun tidak melupakan budaya. Dalam era globalisasi ini, sebagai guru kita sudah pasti terbuka dengan perubahan zaman. Namun, kita juga harus tetap menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal setempat. Selanjutnya adalah tuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Agar pembelajaran menyenangkan, guru tidak bisa terlepas dengan contoh-contoh konkret yang ada di sekitar murid dan tentunya relevan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, Bapak Ibu, pendidikan memanusiakan manusia. Dalam mendidik, kita tidak hanya mengajar tetapi juga ada proses memanusiakan manusia, sehingga anak akan merasa aman dan nyaman serta memiliki akhlak yang mulia. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, pendidikan membentuk budi pekerti. Membentuk budi pekerti pada siswa sangatlah penting agar tumbuh menjadi anak yang bijaksana sebagai dasar karakter yang baik. Selanjutnya, saya akan merefleksikan pengetahuan pengalaman baru yang saya dapatkan dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang saya percaya adalah yang pertama, murid bagaikan kertas kosong yang harus diisi dengan tulisan-tulisan baik oleh seorang guru. Kedua, guru hanya mentransfer materi saja ke murid tanpa mengkondisikan situasi belajar siswa dan tujuan pembelajarannya. Ketiga, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid itu sendiri. Yang keempat, seringnya menganggap bahwa nilai siswa yang diperoleh itu dijadikan indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah hanya meminta siswa menghafal materi saja tanpa memastikan sejauh mana pemahaman siswa. Bapak Ibu Guru, saya pun memiliki keyakinan bahwa ketika mengajar hanya memperhatikan ketuntasan materi tanpa memperdulikan apakah siswa memahaminya. Yang ketujuh, murid akan mengalami perubahan perilaku apabila sering dinasehati oleh gurunya. Nah, yang terakhir, ketika murid tidak mendapat nilai maksimal, guru sering merasa gagal tanpa berefleksi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, namun setiap murid sudah memiliki kodratnya. Kedua, guru seharusnya melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh pada aspek pembelajarannya. Ketiga, guru harus memahami karakteristik murid agar murid merasa nyaman saat belajar. 4. Selain melihat hasil, penilaian proses penting dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima, memberikan kesempatan murid untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Bapak Ibu, selain itu, guru memastikan apakah siswa paham dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketujuh, pembentukan karakter tidak hanya dari nasihat, melainkan dari proses pembelajaran yang menarik. Nah, yang terakhir adalah merefleksikan diri dengan baik untuk memperbaiki apa
apa yang perlu diperbaiki sebagai seorang guru. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya lakukan dan terapkan adalah yang pertama, memetakan gaya belajar murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kedua, melakukan kegiatan pembentukan karakter serta mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, konsisten melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. 4. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntut. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu dengan melakukan berbagai kegiatan proyek sebagai wujud profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga ke depannya saya lebih baik lagi menuntun murid dalam proses pembelajaran. Terima kasih, salam dan bahagia.